Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih menitipkan kita nikmat Islam, Allah masih menjaga kesehatan kita. Semoga apa yang kita hadirkan pada kesempatan malam hari ini, menghadirkan waktu kita, menghadirkan jasad kita, menghadirkan hati kita, semoga semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di yaumil qiyamah, apa yang kita kurbankan ini menjadi saksi bahwa kita pernah mencari ilmu, pernah duduk di majelis taklim untuk membahas terkait dengan apa yang mesti kita lakukan untuk hidup di muka bumi ini, untuk selalu senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tersampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki mikir mireng boten? Nggih. Mireng nggih. Nggih. Nggih, monggo saderenge kita ngaos, kita ngaji, kita awali kanthi waosan suratul Fatihah kalian nyuwun dedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi napa ingkang kula panjenengan tujuan nuntut ngilmu saged dipun paringi Allah tambahan ngilmu lan bisa menjadi amal soleh di setiap harinya. Kita baca suratul Fatihah dan doakan belajar nggih Bu, sareng-sareng nggih. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan Fatihah tadi bisa menambah barokah pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Nggih. Sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Sampun sami nyawal napa dereng niki? Sampun pinten dinten? 6 dinten. Ampuh. Kula nembe 3 ya. Arep
Nyawal halal bihalal. Maem gak maem ya eman-eman. Gitu. Ditawari ndak. Nggih, alhamdulillah. Nek nak mboten dipeksa nggih mboten saged to nggih Bu nggih. Pemene dinten Minggu jagongan kathah to nggih. Wah, jagung kok ra maem kok eman-eman neh gitu. Pun mugi-mugi sing pun sawal, sing pun nyawal ditampi dening Allah. Sing dereng nyawal mengki wektale insyaallah pungkasan tanggal 18 April. Nah, kalau sekarang itu tanggal 9 toh nggih? 10 toh, berarti masih ada kesempatan 8 hari, Bu. Nah, sing dereng Mas-mas, Bapak masih 8 hari, Mas. Bicarane bisa 6 hari puasa. Eman-eman nak mboten tutup 6 dinten. Kanjeng Nabi matur, sinten tiyange ingkang nindakaken siam Ramadan lajeng disambung puasa Syawal 6 hari, boleh berturut-turut atau dipisah-pisah, yang penting 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Nah, jadi boten kedah urut nggih, urut ya luwih sae. Gitu. Nah, pemenang nak kon urut terus mulainya dinten kedua itu ya wabut banget gitu. Nah, silaturahim rono opor, silaturahim rono rendang dan lain-lain. Nah, makanya Allah niku maringi gampil boleh 6 hari terpisah-pisah, yang penting selama bulan Syawal. Insya Allah pungkasane paling terakhir tanggal pinten wau 18, kirang pinten 8 hari. Bismillah saged nggih semuanya nggih. Insyaallah. Nggih, terus kalau tanglet melih Ramadan wingi jenengan pun khatam ping pinten, Bu? Khatam pinten, Pak, jenengan, Pak? Ping setunggal napa ping kalih? Setunggal borongan napa piyambak? Piyambak nggih. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi waosan Qur'ane kula jenengan ditampi dening Allah insyaallah. Nggih. Nggih, kita nglajengaken pembahasan kita terkait dengan adab-adab. Kemarin sholat sudah, bacaan sholat alhamdulillah raketang sithik-sithik insyaallah pun mudeng. Nah, sekarang kita masuk di adab imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi imam niku nggih wonten adabe. Salat piyambak atau salat munfarid itu juga ada adab dan tata caranya. Nah, makanya yang pertama kita bahas nggih, iki jane rondo abot ning kula bahasake sing sederhana mawon nggih, kadose paham nggih. Yang pertama, ketika kita sholat maka harus membuat sutroh. Nah, sutroh niku napa, Bu? Pembatas. Nah, niki. Jadi apabila seorang hamba mengerjakan sholat, hendaklah dia meletakkan sutroh di hadapannya, yaitu sesuatu yang tinggi. Nah, jadi sutroh itu pembatas atau sesuatu yang tinggi. Boleh sutroh itu berupa tembok, boleh berupa tiang, ataupun yang lainnya. Nah, para ulama menika ngendikaken kirang langkung dhuwure sutroh niku boleh 60 cm. Nah, jadi nggih setengah meter langkung sedikit. Atau misalkan lebih pendek juga tidak masalah, yang penting itu sebagai pembatas. Lah bedane sutroe awake dhewe nak salat piyambak kali salat berjamaah niku benten. Kalau kita sholat berjamaah, sutrohnya kita itu adalah ikut imam. Kalau sholat piyambakan, sutroh kita itu ada yang di depan kita. Nah, ini penting kedah dipun pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah satu di antara kalian itu sholat,
dengan menghadap sutroh yang melindunginya dari manusia, fa arada ahadun, lalu ada orang yang ingin melintas di antara dirinya, ayyad taza baina yadaihi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaiton. Lalu ada orang yang ingin melintas antara dirinya dengan sutrohnya, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika orang itu menolak, hendaklah ia melawan, karena sesungguhnya itu adalah syaiton. Artinya syaiton itu bukan wonge terus setan ku mboten, Pak. Nah, wonge setan mboten. Artinya sifatnya itu seperti setan. Nah, ini aplikasinya gini, Bu. Kalau kita sholat piyambaan, gitu, itu diusahakan kita itu menghadap sutroh atau menghadap tembok atau mencari tiang. Jangan kita sholat itu mencari tempat sing orang itu sering mondar-mandir di situ. Contoh misalnya, bar sholat maghrib, terus sholat sunnah. Sholat sunnah ini nak iso ki yo ngadep tembok, ojo sholat sunnah nang pinggire lawang. Ku dilewati tiang kata, jangan ya. Seandainya ini penuh, ya sholatnya itu misalkan di masjid ketika kita musafir misalkan. Kan sekarang masjid-masjid sudah ada kayu kecil sutrah itu toh. Nah kita ngambil, kita letakkan di depan diri kita. Nah, nanti ketika ada orang yang lewat, maka tangan kita menghalangi. Nah, biasanya orang sudah tahu, Bu. Ojo malah ngene terus dijak salaman, malah sholatnya batal. Nah, wong kan ngilmune dhewe-dhewe lho, Pak. Ora samben wong niku paham. Nggih. Nah, ngenten niku napa wonten Pak Ustaz ada. Nah, salat arep lewat tangane ngene malah dijak salaman. Akhirnya salatnya nggih batal. Nah, gitu nggih. Nah, jadi ketika ada orang salat terus ada seperti ini berarti mengisyaratkan ojo lewat nang ngarepku. Nah, gitu nggih. Itu ketika kita salat sendirian. Kalau kita sholat berjamaah, maka sutroh kita itu ikut imam. Contoh misalnya, sholat ada imamnya satu. Sholat maghrib delalah 3 soft. Nah terus di samping sini batal. Otomatis kan keluar barisan toh nggih. Nah keluar barisan kan terus pastinya melewati jamaah yang lain. Lah jamaah yang lain itu jangan menyetop, nggak boleh. Ya, biar dia keluar, kemudian dia bersuci mengambil air wudhu. Nah, jadi sutrohnya makmum itu ikuti imam. Jadi napa jamaah ono wong lewat nang ngarepe tidak menjadi masalah. Gitu nggih saged bedane nggih. Nah, terus yang nomor 2. Ketika kita sholat, ya kan? Ketika kita sholat, tidak membiarkan orang yang lewat di hadapannya. Oh, sami niki sami. Yang berikutnya ini, seandainya, ya kan, melakukan jamaah, maka dahulukanlah orang yang dia itu alim untuk berhak menjadi imam. Nah, niki. Jadi nak misalnya sholat, gitu, sing alim, sing bacaane sae itu lebih berhak menjadi imam. Ojo pas tuwek terus maju jadi imam. Napa mboten angsal Pak Ustadz? Ya nek ana sing luwih apik ya yang luwih apik itu berhak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang mengatakan, hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan dari kitabullahnya. Jadi sing kata hafalane, Pak. Jika hafalan mereka itu sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Misalnya ono wong kok hafalane padha apike, padha saleh, maka dilihat, ya kan? Yang paling tahu tentang sunnah-sunnah Rasulullah itu siapa? Itu yang lebih berhak.
Jika pengetahuan mereka tentang sunnah itu sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Sopo islami sing paling gasik niku yang berhak. Jika hijrahnya mereka sama, maka yang lebih dulu masuk Islamnya. Islami sing sik sopo, nah niku lebih berhak. Ini sebagai pelajaran buat kita yang sholat berjamaah. Ojo peh awake dhewe iki luwih suwe salate nang masjid terus lebih berhak menjadi imam daripada yang lain, jangan. Kalau memang ada yang lebih daripada kita, biarkan beliau-beliau itu yang menjadi imam. Penting soal ini. Nah, karena banyak ngapunten, banyak masjid-masjid niku sing imame niku kadang-kadang itu tidak dilihat dari bacaannya, tidak dilihat daripada kemampuan ilmu agamanya, tapi gur dilihat tuwone. Banyak mboten sing ngenten niku. Banyak. Bahkan saya itu pernah sholat di satu masjid sing bacaane niku panjang pendeke nggih mboten leres. Kula niku ya bimbang. Iki salate sah napa ora? Nak tak batalke kok eman-eman. Nek agak dibatalke kok ngrutu wae. Iki lho bacaane kok salah kabeh ngene. Nah, makanya itu menjadi pelajaran untuk diri kita supaya kalau memang kita belum pantas untuk menjadi imam, jangan memaksakan dulu menjadi imam. Gitu nggih. Nah, kalau bisa sholat itu ada imam tetapnya 5 waktu. Nah, misalnya lah piye Pak Ustadz, iki engko nak digawe modele sing koyok jenengan matur, wah iki engko iso terjadi gesekan di masjid. Ya carane niku nggih diakali, Pak. Jadi sing bacaane sae niku ditaruh imam yang bacaannya jahar. Maghrib, isya, subuh. Sing sepuh-sepuh niku dideleh salat zuhur kali salat asar. Kan mboten enten suarane to nggih. Biar Allah yang tahu. Nah, jadi niku carane. Nah, jadi ketua takmir masjid niku nggih mboten enteng. Kalau perlu ditentukan imam maghrib niki mengke sinten, isya sinten, subuh sinten, zuhur sinten, asar sinten. Oh mawi misalnya mboten rawuh, mengke sing ganti sinten. Lah niku kalau bisa ditentukan. Insyaallah mriki sampun nggih. Sampun apa dereng mriki, Pak? Sampun toh? Nah, alhamdulillah. Ya, ditentukan yang paling bagus bacaan. Kemudian yang berikutnya, jika dia itu menjadi seorang imam, maka dia itu berkewajiban untuk turun langsung dalam meluruskan shaf sholatnya. Nah, ini penting. Jadi imam itu ketika dia maju, jangan langsung takbiratul ihram, ampun. Tapi nopo, madhep memburi dulu, bilang ke makmum, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min amami sholat. Atau bapak ibu ngapunten, diluruskan dulu softnya, dirapatkan dulu softnya. Karena rapat dan lurusnya soft itu salah satu kesempurnaan dalam sholat. Nah, ini penting ya. Nah, sing rapet nopo nih Pak Ustadz? Nak sing paling sempurna, sing rapet niku sikile kalih pundake. Nah, itu rapet. Sikile karo pundake niku rapet. Nah, wah, nak ngono ya sumuk Pak Ustadz. Nah, minimal ya kakine mawon sing rapet. Nah, pundake gak sah rapet mboten napa-napa. Kula niku kadang ngapunten nggih. Pernah salat, nggih pernah salat. Yo niki kebangetan. Nggih to, kudune nak ampun rapet lah nggon pun to nggih. Kadang rapete niku kudu rapet ke banget. Nah, durapet ke banget ngenten. Kan nggih mboten nyaman nggih. Nah,
Kadang-kadang didek barang. Nah, makanya ayo kita berusaha menyadari nak sholat jamaah niku kakinya minimal harus rapat, menyentuh, ya, disentuhkan. Nah, itu untuk apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Lah nek gak rapet napa mboten angsal Pak Ustadz? Yo boleh. Ya, yo boleh. Ning enek tapi nih apa? Soft yang tidak rapat itu renggangannya itu akan dipakai setan untuk wirawiri nggodho awake dhewe. Makane dirapetke ben setan kuwi ora iso lewat di antara kita. Gitu nggih. Nah, kemudian yang berikutnya, adab seorang imam ketika dia itu mengimami dalam sholat adalah meringankan sholatnya. Niki penting. Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihi mus-shaghira wal kabira wal dha'ifa wal marida wa dzal hajati wa idza shala li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika salah seorang di antara kalian itu ngimami sholat, maka hendaklah ia meringankan sholatnya. Artinya nopo? Bacaane ampun sing dawa-dawa. Ini penting, bacaane ampun sing dawa-dawa. Karena apa? Karena di belakang kalian itu makmumnya itu tidak sama. Ada yang anak kecil, ono sing tuwa, ono sing lemah, ada yang sakit, ada yang buru-buru punya kepentingan. Nah, itu harus diringankan. Kecuali jika kalian sholat sendiri, maka bolehlah kalian itu memanjangkan sholat sesukamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Kagem imam niku buat ngomong para jamaahipun. Nah, penting nggih niki nggih. Kecuali memang ada waktu-waktu khusus yang memang bacaannya itu agak panjang. Misalkan sholat subuh, nah itu agak panjang, tidak apa-apa. Ning yo aja terus tengah jus, yo aja. Wong keperluane dhewe-dhewe, ana sing arep budal nang pasar, ana sing arep rono, sing arep rene dan seterusnya. Gitu nggih. Nah arep sholat piyambak monggo. Arep baca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz tidak menjadi masalah. Nggih. Nah mriki sholatnya cepet to nggih. Pemenah traweh to nggih. Nah, traweh kan modele golek sing cepet. Nggih niki. Terus yang berikutnya, adab imam itu ketika selesai sholat maka diperintahkan untuk menghadap ke makmum. Nah, jadi bar sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam itu disunahkan menghadap kepada makmum. Jadi madepnya memburi, ya, atau minimal itu serong ke kanan. Jadi madepnya nak awake dhewe salate kan ke barat to nggih, minimal madepe ngalor. Nah, khusus imam nggih Bu nggih. Nah, wong makmume melu madhep mburi kabeh lah repot. Khusus imam kemawon. Nah, lah misalnya nak mboten madhep ke jamaah, mboten madhep ke makmum, napa mboten angsal Pak Ustadz? Boleh. Nah, tapi ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dulu Kanjeng Nabi niku ketika sholat, terus beliau itu menghadap ke belakang itu sambil ngabsen. Kira-kira sapa sing gak budal. Niku Rasulullah niku perhatiannya sampai seperti itu. Itu adalah adab-adab ketika kita itu menjadi imam. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menjadi imam,
maka kita harus menghadap sutroh. Ya, kalau di Indonesia alhamdulillah sudah saya imame itu sudah ada sutrohnya, gitu. Nah itu saya. Tapi kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran imame nak ngentut batal, makmume gak mudeng sing nang burine, akhire salate dadi bubar. Nah, niki penting. Makanya sing berdiri di belakang imam itu harus orang yang paham. Satu gunane nopo? Nak misalke imam niku batal, di belakang imam langsung maju melanjutkan sholatnya. Yang kedua, seandainya imamnya itu lupa dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di belakang imam itu bisa mengingatkan. Nah, ini penting. Ojo sampai nak awake dhewe niku salat burine cah cilik, burine imam niku cah cilik niku ampun nggih. Ampun. Karena jagane. Itu. Nah, terus yang terkadang saya itu menjadi autokritik, Pak. Gini, Pak. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, gitu, biasanya jarak imam kali makmum kan tebih tuh, nggih. Gitu terus toh nggih. Nah, itu kalau bisa nggih. Kalau bisa itu imam di belakangnya imam itu ada 2 atau 3 orang memberut soft kecil. Supaya apa? Mbok menawa kok imame kentut. Sehingga di belakangnya dia langsung menggantikan. Kalau pernah ngeten niku usul ten LP2A Solo. Ya, kalau kan ya pas ngimami pada waktu itu. Nah pas ngimami berarti kan jauh-jauh tuh gitu jaraknya kan. Kemudian nang lapangan kan, melakukan iso 5 langkah baru sampai ke sajadahnya imam. Kemudian saya ini, Pak, misalkan ngapunten nih. Misalkan di belakang imam kalau sholat Idul Fitri itu dibikin soft kecil 5 orang atau 7 orang itu apakah memungkinkan? Karena jagani wong jenenge wan mboten ngertos to nggih. Kadang imam niku nggih grogi lho, Pak. Nggih, jeneng grogi kadang ngapunten, kadang-kadang yo ngempet pipis, yo ngempet kentut. Nah, delalah rakaat pertama terus batal. Nah, kalau tidak dikondisikan dengan makmum yang ada di dekatnya, sholat Idul Fitri, gitu, sing wong 1000, mungkin wong 2000 itu rusak semua. Makanya kalau misalkan jenengan jadi panitia sholat Idul Fitri, coba di belakang imam itu dibikin soft kecil 5 atau 7 orang. Jagani, Pak. Terus yang berikutnya tadi saya ulang, membuat sutroh, tidak membiarkan orang lewat di depannya, terus kemudian mendahulukan orang yang berhak menjadi imam, kemudian meluruskan softnya sebelum sholat, kemudian meringankan sholatnya. Yang berikutnya menghadap ke makmum ketika salam imamnya, gitu. Nah, menghadap ke makmum. Itu adalah adab-adab seorang imam dalam sholat berjamaah. Kemudian adabnya kita sebagai makmum itu ada juga, Pak. Yang pertama adalah menegakkan shaf dengan baik. Jadi nek awake dhewe ki makmum diatur karo imam kon luruske iki diluruske, Pak. Aja sak karepe dhewe. Gitu. Apalagi ngapunten lho nggih, ngapunten. Enten tiyang sing salate itu pakai kursi. Jaluke nang mburi imam, Pak. Wah, kuwi yo kudu dikandani sing halus, Pak. Ampun kasar-kasar nggih ngenten niku. Model-model piyantun sepuh ngenten niku dikondisikan. Ya kan? Misalkan ya kan, duduknya pakai kursi itu ya ada di pojokan. Supaya apa? Satu, tidak memutus shaf dalam sholat. Tidak memutus shaf dalam sholat. Kadang-kadang kan yo bingung to nggih. Korsine kuwi didelehke mburine, engko sing mburine shafe dadi kosong. Engko nak nang ngarepe dadi gak lurus, nggih to? Sret kena kursi, sret. Kan terputus to nggih. Nah, kalau bisa
yang pakai kursi itu berada di pojokan. Supaya apa? Tidak memutuskan shaf dalam sholat. Dan ini penting. Ahsinu iqamatas sufufi fis sholat. Maka baguskanlah pengaturan shaf kalian dalam sholat. Jadi Kanjeng Nabi menika matur, nak sadurunge sholat, ayo para makmum itu meluruskan shafnya supaya itu menjadi sempurna. Nah, terus yang berikutnya, selain meluruskan shaf, yaitu merapikan shaf. Nah, niki Ibu. Meluruskan shaf sama merapikan shaf niku sami napa boten, Pak? Sami napa boten, Pak? Ini kita sepele ning benten lho, Pak. Nah, ketika ada garis, Pak. Ketika ada garis seperti ini. Telapake tiyang ka beten-beten to, Pak. Enek sing cendhek, enek sing dawa, gitu. Ana sing jari jemarine iki mblentir gitu. Lah, niku sing dikeceke sing ndi ngene. Hah? Tumite apa pucuke jari kira-kira? Tumitnya. Ya. Nak dikencengke karo pucuke jari yo akhirnya tidak lurus. Lah niki penting. Makanya alhamdulillah kula panjenengan ten Indonesia ngeten iki softnya sudah ada garisnya itu sudah alhamdulillah. Ini sebagai ikhtiar kita supaya apa? Soft sholat kita itu semakin sempurna. Itu saya. Kemudian yang berikutnya, adab kita ketika menjadi makmum itu berusahalah untuk mendapatkan soft terdepan ketika sholat. Nah, ini khusus bapak-bapak Bu nggih. Ojo terus ibu-ibu nang ngarep dhewe. Nah, mboten. Ini khusus bapak-bapak. Rasulullah ngendika, seandainya ini lau ya'lamun nasu ma fi nidai wasofi awali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah orang-orang itu tahu keutamaan mengumandangkan azan dan menempati shaf pertama dalam sholat, kemudian mereka tidak akan mendapatinya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya untuk mendapatkan shaf pertama dan mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi wong Pak seandene Gusti Allah iki butuhke wong azan iki ganjarane sakmene. Wong sing salat di shaf pertama iki ganjarane sakmene. Maka semuanya itu akan berebut untuk mengumandangkan azan dan mereka itu akan berebut berada di shaf yang pertama. Bahkan dikatakan seandainya itu perlu diundi, yo diundi wae. Sapa engko sing manggon nang shaf pertama. Ning nggih niku niki semuanya iman. Yakin apa ora? Gitu. Nah, wong kadang-kadang awake dhewe iki nak salat teko tengoke nang ngarep apa nang mburi, Pak. Jumatan niku lho, Pak. Tengoke nang ngarep apa nang mburi, Pak? Mburi golek sendenan to ya. Khotibe assalamualaikum, makmume bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Repot, Pak. Kudune awake dhewe iki tengoke nang shaf pertama. Makanya adunya darul amal la jazaa. Wal akhirah darul jaza la amalah. Dunia itu Pak tempat beramal tetapi belum ditampakkan pahalanya. Tetapi akhirat itu di mana kita nanti menerima pahala la amala. Ning wis gak iso ngamal saleh. Nah, makanya ayo Pak sami-sami ketika kita itu sudah manjing waktu azan, bapak-bapak monggo Pak sik-sikan untuk mengumandangkan azan. Terutama sing jak nom-nom niku Pak. Gitu. Jenengan niku nak saged niku istiqomah azan. Ojo sing azan niku sing sepuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ya Allah. Suarane wis rapati cetha gitu. Baru kuwi terus dipedhot-pedhot. Asyhadu alla ilaha illallah. Napase sebutan kuat kok nggih. Mbok sing nom-nom niki ayo royoan nak perlu untuk apa? Azan. Kenapa? Pahala azan itu luar biasa. Besok meneh karena sudah tahu hadisnya, besok kalau sholat langsung manggon, langsung diboking soft yang pertama. Sanggup Pak nggih? Nah, di manggon yang pertama semuanya. Mun nak wis kebak anggek di belakangnya. Itu adalah adab kita ketika kita menjadi makmum adalah untuk berusaha mendapatkan soft yang terdepan. Nah, terus yang berikutnya, ketika kita menjadi makmum, maka kita itu dianjurkan untuk menyempurnakan soft yang pertama sebelum kita masuk di soft yang kedua. Ini penting, Pak. Ini penting. Tapi nak awake dhewe masjid iki rada cilik, ora pati gede-gede banget, insyaallah soft pertama sempurna, Pak. Baru belakangnya. Ini nak koyok masjid Syekh Zaid misalnya, Pak. Ini kok kan biasanya ada petugasnya toh, Pak. Nah, biasanya nak awake dhewe iki mlebu, gitu, langsung nyambung soft di belakangnya. Padahal di depan itu masih kosong. Lah mlaku ya lumayan adoh ya nggih. Fatihah untuk separuh ya, nggih tekan gone. Nah, maka apa yang kita lakukan? Sempurnakan dulu soft yang pertama, kemudian apapun yang kita dapatkan dalam sholat itu tidak menjadi masalah. Sempurnakan saja. Karena Rasulullah mendika kita dianjurkan untuk menyempurnakan soft yang pertama dulu, kemudian baru di belakangnya. Niki penting, Pak. Terus yang berikutnya, niki sing tidak kalah pentingnya. Adabe kulon jenengan kalau jadi makmum itu hendaklah mengikuti gerakan makmum, ojo disii. Penting Pak niki, Pak. Kadang ngenten to nggih, modele makmum niku imame rong sujud angge iktidal, makmume wis delosor untuk sujud. Jangan. Tapi apa? Biarkan imam itu selesai dulu dengan gerakannya, baru kita mengikutinya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imamnya bertakbir, maka kita sebagai makmum ikut bertakbir. Jika imam sujud, maka kita ikut bersujud. Jika imamnya bangkit, maka kita itu ikut bangkit. Jika imamnya mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka kita nyambung dengan bacaan apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi kita ndak usah nirukan samiallahu liman hamidah awake dhewe yo samiallahu liman hamidah. Ndak usah, cukup langsung nyambung Rabbana walakal hamdu. Terus niki sing paling medeni. Rasulullah menika ngimutke, Pak. Memberikan peringatan kepada kita. Sing senengane mendahului imam ketika sholat. Apa itu? Ama yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwi lallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, apabila Allah mengubah kepalanya kelak di akhirat menjadi kepala keledai. Artinya nopo niku wau. Nak awake dhewe iki senengane mendahului imam gerakane dalam sholat,
sok nang akhirat iki ngapunten mustaqane kula panjenengan, sirai kula panjenengan menika naudzubillah diganti karo kepala keledai. Diganti Pak sirai jaran. Nah, kan ya mboten sae to nggih. Awake gagah terus sirai sirah keledai. Ini sebagai peringatan yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Al Bukhari dan Muslim supaya apa? Kita berhati-hati ketika kita sholat, jangan sering mendahului gerakan imam. Nih ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir aja Pak nggih. Suwe-suwe wong nggih perdana to nggih. Nah, kok dak suwe-suwe lak ngantuk, gitu. Wis do ngantuk kok nggih. Adab kita sebagai imam, sebagai makmum apa niki Pak? Mengikuti imam ketika masuk ke dalam sholat. Nah, artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat berjamaah, sementara imam berada pada suatu kondisi, hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Contoh Pak, misalnya kula panjenengan sholat jamaah, lah qadarullah telat, dugi masjid imame sampun ruko atau sampun sujud, maka kula panjenengan harus segera mengikuti gerakan imam. Imame sujud awake dhewe Allahu Akbar, terus rukuk dhewe, iktidal dhewe, sujud dhewe, tidak boleh. Kita mengikuti gerakannya imam. Kemudian kurangnya kita berapa rakaat, baru kita penuhi, kita lengkapi, kita selesaikan setelah imam mengucapkan salam. Ini penting ya. Karena ada cerita lucu, ngapunten. Imame ruko. Gitu. Lah terus makmume kuwi ngerti imame ruko. Lah kok teko ngarepane niku terase masjid, dhek melu rukuk terus mlaku. Mlaku rukuk nyambung ke shaf, terus dia itu sujud melu sujud, tapi tidak dihitung satu rakaat. Lah ini penting, Pak. Nah, jadi mulai mengikuti gerakan itu kapan? Ketika kita sudah masuk di dalam shaf sholat. Nah, nggih tekan ngarepan yo rasah melu. Imame sujud awake diteko ngarepan terus melu sujud nang ngarepan yo mboten bener ngoten niku. Nggih. Nah, jadi melu gerakan imam ketika kita sudah berada di dalam kondisi shaf salat kita. Nah, jadi itu penting, nggih, penting. Yang terakhir, mengucapkan amin setelah imam selesai membaca suratul Fatihah. Jadi maca amin niku termasuk sunahnya ketika kita sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, jika imam membaca waladhdallin, maka kita diperintahkan untuk membaca amin. Nah, jadi takmin atau bacaan amin ini akan mendatangkan ampunan bagi pembacanya. Sebagaimana juga kata amin ini bermakna permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah itu mengabulkan seluruh doa kita, tak terkecuali doa yang ada di dalam suratul Fatihah. Kan pernah kita bahas toh nggih, suratul Fatihah itu salah satunya mengandung doa. Banyak sekali. Ihdinas siratal mustaqim itu termasuk juga doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu termasuk doa supaya kita ditetapkan beriman seperti orang-orang yang terdahulu.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Allah sesatkan. Kemudian kita amin, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Nah, makanya niki penting ketika imam membaca waladdallin, maka kita sebagai makmum disunahkan membaca amin. Nah, di sini insya Allah sudah melakukan semuanya. Gitu nggih. Nah, jadi beberapa adab saya ulangi kembali. Ketika kita menjadi makmum, yang pertama menegakkan shaf dengan baik, diluruskan, dirapikan. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk mendapatkan shaf yang terdepan. Kemudian yang berikutnya, sempurnakan dulu shaf yang pertama, baru nyambung di shaf yang kedua. Kemudian yang berikutnya, makmum hendaklah mengikuti imam, jangan mendahului gerakan imam. Nak mendahului, sok nang akhirat kepalane kita diganti jadi kepala keledai, sirai jaran. Terus yang berikutnya, mengikuti imam ketika masuk dalam sholat, apapun itu gerakannya, imamnya diikuti. Setelah imam selesai, baru kita sempurnakan kekurangan daripada sholat kita. Mungkin kurang rakaat, mungkin kurang 2 rakaat, sempurnakan saja. Kemudian yang terakhir, mengucapkan amin setelah imam membaca suratul Fatihah. Ya, insya Allah ini sebagai adab-adab kita ketika kita dalam sholat. Monggo diperhatikan tadi. Yang pertama, adab nak jadi imam itu gimana. Yang kedua, adab ketika kita jadi makmum itu bagaimana. Tapi kebanyakan kita itu kan jadi makmum toh nggih. Nah, semoga dengan kita menjadi makmum, kita tahu adab yang kita kerjakan sehingga sholat kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun cekap semanten mawon Bapak Ibu anggen kula matur, menawi wonten kalepatanipun anggen kula matur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Mugi-mugi kula panjenengan tansah Allah paringi sehat, dipun paringi istiqomah, dipun lebetaken benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking siksa geni nerakane Allah Subhanahu wa taala, lan benjang menawi puputing yuswa kula panjenengan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo kita tutup kanthi waosan kafaratul majelis sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged kepanggih wonten ing sanes wekdal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.